نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Dari Pekanbaru kemana? Huh? Pekanbaru aja ya. Dari Pekanbaru ke Pekanbaru. dari Pekanbaru ke Pulau Rupat. Sampai di sana pergi mengaji. Salam ini salam 2024 yang menjawabnya insyaallah sehat selalu dan murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أفضلنا على سائر الأمم والرسالة وفتح لنا أبواب البركة بسبب الطاعة والصلاة والحمد لله والله وعد للمتقين والصالحين والقائمين الجنة نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك أمتي في بكورها. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Wa qal man asya fihi mata alaih. Dan Rasulullah sampaikan, juga para ulama kita menyebutkan, barang siapa yang membiasakan suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal dalam kebiasaan itu. Kemarin saya dapat kabar salah satu tokoh Pekanbaru ini meninggal deh. Tapi meninggalnya ketika mau berangkat ke masjid. Masya Allah. Dapat cerita dari sang menantu, beliau ternyata tak pernah tinggalkan masjid untuk sholat. Artinya apa? Selalu ke masjid. Dan kemarin Allah panggil dia ketika dia pergi ke masjid. Dan tak ada perjalanan yang lebih mulia kecuali perjalanan menuju sholat berjamaah. Dan insya Allah Allah karuniakan kepada kita semua husnul khatimah. Amin. Wa qala Imam Al-Ghazali fi kitabih Al-Ihya ta'allamu sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyampaikan, mengaji sebentar itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang batuk? Yang pilek? Pemilihan legislatif. Pilek. Kalau ada yang sakit, kalau ada keluarga kita yang sakit, atau orang yang berbuat baik kepada kita hari ini sakit, ya Allah mohon sehatkan dan sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Pertama, memuja dan memuji kita untuk Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabat. Sebelum mengaji materi ini, saya ingin ucapkan selamat, bukan selamat menempuh hidup baru ya, karena saya tengok ini hidupnya udah lama, tapi semangatnya baru dan hatinya selalu baru, insyaallah, baru untuk taat kepada Allah. Tapi apa yang diselamatkan? Kalau hitungan kalender kita sudah masuk kepada bulan Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Maka ada doanya. Ada doanya walaupun ini dipertentangkan masalah sebab turunnya. Dari mana doa ini ada? Apakah dari Allah, apakah dari Rasulullah, atau dari ulama? Maka jawabannya, doa ini kalau kita cari di Al-Quran tak jumpa. Doa ini kalau kita cari di hadis diperdebatkan. Ada yang mengatakan hadis ini dari Nabi, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi doa ini bagus. Kalaupun dia tak datang dari Allah, tak datang langsung dari Nabi, tapi mungkin dia turun dari ulama. Dan kita silsilah beragama kita kan begitu. Cari di Al-Quran, tak jumpa di Al-Quran, cari dalam hadis. Tak jumpa hadis, ada ndak ulama yang membolehkan atau melarangnya. Dan alhamdulillah doa ini masyhur. Allahumma barik lana fima razaq. Itu doa makan. Doa awalnya sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Terus mulai hari ini berlakulah doa. Kalau kami tak amalkan Pak Ustaz, tak apa. Tapi berharap sama Allah dapat berkah Rajab, dapat berkah Sya'ban, dapat berkah Ramadan. Berarti itu sama dengan diamalkan juga. Nah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah setahun kita tak jumpa. Tapi saya tengok tak ada yang tambah tua di sini, tambah muda. Memang kelebihan orang mengaji itu begitu, tambah muda. Apalagi ibu-ibu, kalau dah pergi mengaji 10 tahun lebih muda. Kok tahu Ustaz? Karena pergi mengaji pasti harus sama jilbab sama baju, harus pakai make up dan segala macam, maka lebih muda. Apa yang kita bahas hari ini, nah, judul pertamanya ini adalah sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah ini udah paham lah kita kan tentang perintahnya. Kita ulang lagi sholat berjamaah. Nah, ini yang sering diperdebatkan orang tentang sholat berjamaah ini. Perintah meluruskan saf. Jadi meluruskan saf itu ada perintahnya, ada. Cuma cara meluruskan saf itu yang beda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, kenapalah banyak betul perbedaan? Yang dibedakan itu cara, Pak. Kalau cara, wajar aja beda. Kalau asas, dasar, itu kita tidak ada beda. Kalau dasarnya tidak ada beda. Sholat 5 waktu sehari semalam. Itu ulama manapun Bapak Ibu tanya, jawabannya sama. 5 waktu. Subuhnya 2, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isanya 4. Itu ulama manapun tak akan ada beda jawabannya. Kalau ada berbeda, berarti dia telah keluar dari syariat agama kita. Nah, tapi kami tengok Pak Ustaz, patang ada orang sholat tuh zuhur 8 rakaat. Oh, berarti dia gabung sama asar. Kenapa begitu? Mungkin dia musafir. Dia tidak qasar, tapi dia jamak. Tapi dia tinggal sini Pak Ustaz, itu rumah samping kami. Oh, kalau itu perlu diruqyah. Kalau tidak musafir, dia perlu diruqyah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau cara wajar, dan kita pun punya cara yang berbeda-beda pasti. Kita datang ke musola ini, gimana cara kita? Nah, ada yang naik motor, ada yang jalan, ada yang senyum, ada yang cemurut, kan begitu. Nah, macam-macam cara, Pak. Kalau cara itu wajar aja kita berbeda. Nah, meluruskan saf itu asas, dasar. Sholat berjamaah tidak ada pilihan kecuali saf harus lurus. Maka dibantu dengan apa? Dibantu dengan sajadah ini. Dibuatlah dia batasan sajadah supaya lurus. Tak ada yang buat pakai sajadah, ada yang pakai lakban deh. Tarik dari ujung sampai ujung, itu lakban.
supaya Pak lurus. Nah, ada juga kemarin di Kubang tuh, tapi kini kayaknya udah berubah. Dia buat sejadah satu masjid tuh, nggak ada barisnya, hijau semua, nggak ada garis-garisnya. Jadi masuk awak tengok saf tuh udah merah begini. Yang sini dekat ke dinding, yang sini jauh ke dinding. Miring. Kenapa? Karena tidak ada pelurusnya. Nah, jadi kalau kita sholat berjamaah, pikiran yang harus utama, saf harus lurus. Kalau jumpa orang tak lurus, nah luruskan dia, Pak. Boleh digeser? Boleh. Dan yang digeser jangan marah. Jangan marah, harus bersyukur. Ini kadang ada model kehidupan manusia ini, pribadinya tak mau diusik. Dia pribadinya tak mau diusik. Maksudnya gimana? Kalau safnya renggang, dia ingin rapatkan, ditolaknya. Kalau bawa sajadah agak besar, sajadahnya dipijak orang sikit, dilarangnya. Itu dia punya kepribadian yang tak mau diusik. Kalau dia miring ke belakang sedikit, kita majukan begini, menolak dia. Siap sholat, langsung cabut dia. Marah dia sama kita, kesal. Ada orang punya begitu, tapi kita insya Allah enggak. Kenapa? Karena tidak ada maksud apapun kecuali ingin mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan. Nah, tentang meluruskan saf, apa yang disampaikan Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, kalau Bapak Ibu jumpa hadis, di ujung hadis itu ditulis hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim. Tak usah Bapak Ibu ragu, terima saja hadis itu pasti sahih. Walaupun nanti tidak ada penjelasan, disahihkan oleh ini, sahih menurut ini, tidak perlu itu pun. Kalau dah hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, pasti sahih. Tapi saya harap kita tidak menjadi Bukhariyah. Apa Bukhariyah? Bukhariyah itu hanya menerima hadis Al-Bukhari, hanya menerima hadis Muslim. Kalau baca hadis, nampak riwayat Imam Al-Bukhari, langsung diterima ya. Tapi kalau baca hadis, di ujungnya hadis riwayat Darul Qutni. Darul Qutni, siapa Darul Qutni? Oh, jangan-jangan hadis sesat nih, nggak jalan. Nggak usah lah. Kalau nampak riwayat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ragu dia, ditolaknya itu tak boleh. Rumusnya apa? Rumusnya setiap hadis Al-Bukhari dan Muslim, hadis itu pasti sahih. Tapi tidak setiap hadis sahih ada dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Itu rumusnya. Ya. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu jumpa hadis riwayat Abu Daud, bisa jadi itu sahih. Hadis riwayat Khuzaimah, bisa jadi itu sahih. Nah, jadi kalau kita meyakini hadis Al-Bukhari itu sahih, alhamdulillah, pakai deh. Tapi jangan sempat kita menganggap hadis selain Al-Bukhari itu salah. Nah, hadis ini dua pula periwayatnya, pasti tak diragukan lagi. Hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamamis salah. Samakan. Apa yang mau disamakan? Sufuf, saf kalian. Samakan saf kalian. Fa inna taswiyatas suf, karena sesungguhnya menyamakan saf min tamamis salah, min bagian, tamam sempurna, salat. Jadi meluruskan saf sesungguhnya itu bagian dari sempurnanya salat. Nah, kalau safnya tidak lurus, salatnya sah atau tidak? Sah tidak, Bu? Ini kalau ibu-ibu udah ngasih fatwa, insya Allah semua ikut. Macam kemarin, Ustaz, kami di sini semuanya 01. Saya tanya ibu yang lain 01 juga semuanya. Berarti kalau ibu-ibu udah berfatwa, semuanya ikut.
Sah enggak, Bu? Kalau sholat dia safnya enggak lurus, sah? Jawabannya tetap sah. Kenapa sah? Karena masalah meluruskan saf dia bukan masalah sah atau tidaknya, tapi masalah sempurna atau tidaknya, dan bukan menjadi satu-satunya kunci kesempurnaan sholat. Karena ada kata bahasa kalimat min di sini min tab'id, artinya apa? Bagian. Min tamamis sholat, bagian dari kesempurnaan sholat. Berarti ada bagian-bagian yang lain. Bagian ini tak dapat, tapi bagian ini dapat. Jangan sempat kita punya bahasa ini yang sempurna. Kalau tak begini berarti tidak sempurna. Itu bagian yang sempurna. Bagian yang lain ada juga. Nah, jadi bukan itu satu-satunya bagian yang sempurna. Nah, cuma perintahnya ada, dan ini Nabi yang perintahkan. Sawsuf. Fa inna taswiyata safi min tamamis salah. Kemudian hadis yang kedua, la tusawunna sufufakum aw liyakhalifuna Allah baina wujuhakum. Samakanlah saf kalian, la tusawunna sufufakum, samakan saf kalian, atau liyakhalifuna Allah baina wujuhakum, atau Allah akan memalingkan di antara kalian wajah-wajah kalian. Artinya apa? Wajah di sini dimaksudkan kulub, hati. Luruskan saf itu, atau Allah akan memalingkan hati-hati kalian. Arti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lurus saf itu diharapkan bertemu hati kita dengan hati orang yang ada di sebelah kita. Itu maksudnya. Jangan saf lurus tapi Allah Bapak nih lah di samping awak. Pak. Tak nyaman deh. Wah, itu jangan. Kenapa ada perintah lurus saf? Supaya bertemu hati. Nah, maka kalau mau sholat itu tahu saya tengok kawan di samping siapa, yang mana yang perlu diisi, isi deh. Nah, jangan sempat orang dah sholat, kita belakangan datang. Ketika kita datang, harusnya sebelah ini yang diisi, tapi sebelum dia berdiri di situ dia tengok dulu kawan tuh sebelah siapa. Ibu nih, nggak jadi dia, Bu, pindah dari sana. Kenapa pindah ke sana? Tak jadi di sini, tak kawan kami, Ustaz. Dalam salat berjamaah masih ingat dia mana musuhnya, mana kawannya. Jangan. Jadi salat berjamaah itu disuruh lurus saf. Apa maksudnya? Agar bertemu hati. Maka orang yang membenci orang Islam nih, Pak, orang yang tak mau melihat kebangkitan Islam ini, dia tengok dari sholatnya. Kalau ramai yang sholat, kemudian rapi safnya, itu takut mereka itu. Artinya apa? Pasti bertemu hati-hati mereka. Dan itu menjadi ukuran. Dan kalaulah ramai sholat, berjamaah kita, maka semua masalah pasti selesai. Maka orang yang menjadi tolak ukur terhadap kita ini ditengoknya dari sholat, bukan dari rumah, Ustaz. Bukan. Kami punya rumah, Ustaz, besar betul rumah kami. Di rumah itu kemudian ditulislah kaligrafi, besar betul kaligrafi. Nah, tahu Bapak apa bacaan kaligrafi itu? Tidak tahu, Pak Ustaz. Kaligrafi itu besar di rumahnya, tapi tak bisa dia baca yuk. Jadi apakah itu akan menjadi tolak ukur kalau dia baik dengan masyarakat, kemudian agamanya bagus? Tidak. Tolak ukurnya adalah salat berjamaah ini. Maka istiqomah. Dalam fikihnya salat ini disebut dengan syiar. Apa itu syiar? Menunjukkan ke orang dengan ketaatan. Tunjukkan ke orang.
Hayalah salah, datang semua ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, anak-anak datang, masya Allah. Apa tidak takut orang mengganggu lingkungan dia? Oh, tak usah kita ganggu sana. Kenapa? Mereka itu luar biasa kekompakannya. Di mana dilihat? Di sholat berjamaah, ya. Masya Allah. Nah, maka kalau bapak ibu penasaran, kenapa Pak Ustadz kalau kami sholat disuruh oleh agama kami, saf kami ini lurus? Jawabannya nih Pak, agar tidak Allah palingkan hati-hati kita. Ini dah tercium bau soto. Awak kalau dah tercium bau soto, kaji ini rasanya cepat. Ya, baru satu slide gitu Pak. Kau sholat berjamaah bukan hanya saya mau sholat berjamaah, jangan Pak. Saya sholat berjamaah dan harus bertemu hati dengan jamaah-jamaah ini. Dan itu Bapak Ibu, tak usah Bapak Ibu pertentangkan. Kalau ada orang yang salaman, assalamualaikum, assalamualaikum, salaman dia Pak, tidak usah pertentangan, tidak usah cari dalilnya. Kenapa? Karena mungkin itulah cara kita untuk menjumpakan hati kita dengan hati dia. Nah, jangan sempat ketika ada orang mengulurkan tangan, kenapa Pak tidak mau disalam? Tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya, maka nggak usah dibuat. Itu cara kita untuk menjumpakan hati mungkin loh. Karena maksud dari sholat berjamaah ini supaya hati itu jumpa. Jangan sempat kita sholat berjamaah tapi hati itu tak berkawan, tak bersapaan. Tapi sedikit saya singgung kalau bersalaman Pak. Ya, ini karena banyak curhatan Pak. Kalau bersalaman kita harus kita lihat wajah orang yang nyalami kita. Jangan sempat kita salam kita tak lihat wajahnya, tak boleh. Apalagi di salaman dia nolak. Nah itu luar biasa. Di salam dia jalan aja langsung. Itu namanya etika. Sekarang kali ngetren tuh etik. Etikanya bermasalah. Salaman salam dan tengok wajahnya. Kalau dia punya hutang agak kuat sedikit digenggam. Itu gunanya Ustaz. Iya bisa jadi. Ada istilah menempelkan kaki ya Bapak. Menempelkan kaki ini namanya ilzak ya. Menempelkan kaki itu istilahnya ilzak. Ada perintah ilzak ya. Qala Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajulan minna yulzik ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Aku melihat dari Nu'man bin Bashir, ada di antara kami laki-laki yulzik, ilzak, menempelkan kakinya di ka'bi sahibi, dengan kaki sebelahnya. Ini telapak kaki ini, bukan kaki lutut ya, atau betis, bukan. Nih, di samping nih. Nah, hadisnya ini Pak, dari Anas bin Malik, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu sufufakum. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqimu sufufakum, dirikanlah salat dan sempurnakanlah saf. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku melihat kalian di belakangku. Wa kana ahaduna yulzik, dan di antara kami ada yang melakukan yulzik atau ilzak tadi bahasa lainnya. Min kibahi biman kibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Aku melihat ada di antara kami yang menempelkan pundaknya dengan pundak di sampingnya, wa qadamahu, menempelkan kaki dengan kaki di sampingnya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ada perintah untuk menempelkan kaki. Dari hadis ini apa yang bisa Bapak Ibu pahami? Ini kita UTS ini Pak. Adakah Nabi menyuruh, di hadis ini saja dulu ya, kita belum buka slide-slide berikutnya. Di hadis ini Pak, adakah Nabi menyuruh menempelkan bahu? Tidak ada. Adakah Nabi menyuruh menempelkan kaki? Tidak ada. Yang Nabi suruh apa? Lurus saf.
Lalu siapa yang punya inisiatif mencari kaki supaya nempel, mencari bahu supaya nempel, itu inisiatif wakana ahaduna. Nah, ini dia. Ini inisiatif wakana ahaduna di antara kami. Nah, di antara kami. Jadi itu inisiatif sahabat. Bukan Nabi suruh aqimus sufuf wa yulzik qadamakum. Dirikan saf, luruskan, tempelkan kaki kalian. Nabi tak ada suruh. Aqimus sufuf wa yulzik ka'batakum. Dirikan saf dan tempelkan bahu-bahu kalian. Tidak ada. Nabi cuma suruh berdiri dan lurus rapatkan saf. Lalu ada sahabat yang menempelkan kaki, ada sahabat yang menempelkan bahu. Nah, itu dari hadis ini berarti inisiatif sahabat, bukan perintah Nabi. Dari hadis ini ya. Nah. Kemudian yang bahu. Nah, kalau ada yang bisa bacanya hadiahnya umroh. Tapi jumpo di sana. Dari Ibnu Mas'ud Al-Badri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum. Istawu, nah, gitu kan ada tuh pernah kita dengar istawu. Kalau istawu itu artinya lurus saf, bukan ngasih tahu kalau itu ada tahu. Istawu, tahu. Tahu itu kalau diganggang betul, Pak. Tahu. Nah, jangan awak saf. Buat saf itu namanya dia jualan tahu. Nah, hadis ini kalau di sini, Pak, ini yamsah, memegang pundak-pundak kami, manakibana. Yamsah manakibana. Di hadis ini menunjukkan ada yang dilakukan Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Memegang pundak kami dipegang oleh Nabi. Berarti dari hadis ini jelas kalau yang dimaksud meluruskan shaf itu adalah menyamakan pundak. Nah, merapatkan shaf artinya pundak itu rapat. Nah, hadis yang berikutnya. Kemudian wahadu baina manakib wasuddul khalal. Luruskan pundak-pundak. Wahadu baina manakib. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Wahadu baina manakib. Luruskan pundak-pundak dan tutuplah celah. Wasuddul khalal. Tutup celah. Jadi sholat itu kalau ada celah tutup. Cara nutupnya gimana? Tadi, Pak. Kalau agak renggang dia tarik. Nah, kalau ada yang softnya bolong, Bapak Ibu tambahkan di situ. Nah, misalkan tadi udah rapat, udah sempurna, satu orang batal wudhu, cabut dia kosong. Yang sebelah kiri tak mau geser, yang sebelah kanan tak mau geser. Kita ada di belakang. Apa yang kita lakukan? Maju ke depan. Ini tak mau geser, ini tak mau geser. Awak yang maju. Tapi begitu awak maju, mereka geser, Ustaz. Awak mundurlah berarti. Tak jadi. Nah, untuk maju itu diusahakan hanya di posisi berdiri. Jangan pernah menyempurnakan shaf di posisi selain berdiri. Ya, khawatir kita. Allahu Akbar. Pas ruku kosong, maju. Biarkan saja kosong dulu. Nanti tidal, baru maju. Ya, jangan pas ruku. Yang parah lagi pas sujud, Pak. Pas sujud. Biarkan saja dulu. Duduk kami boleh, kami geser, jangan. Susah, biarkan berdiri. Kalau itu tahiyat akhir, berarti selesai lah udah. Tak ada lagi kita geser-geser di situ. Kemarin ada kasus
ketika sholat berjamaah sujud, Pak. Pas sujud ternyata tak bangkit-bangkit, wafat imam tuh, masya Allah, tak bangkit-bangkit. Jadi yang belakangnya ngintip-ngintip, dia lama betul di video. Tengok belum lagi bangkit, tengok belum lagi bangkit. Ada inisiatif yang di belakang imam. Allahu Akbar kata dia. Habis itu tegak Allahu Akbar, baru maju dia. Nah itu bagus tuh. Nah artinya di posisi tegak dia baru maju. Nah, jangan sempat tengok imam tak bangkit-bangkit, dia serodok. Jangan. Jadi tutup celah. Kenapa ada perintah tutup celah? Mungkin ada hadis yang lain yang sampai ke kita. Kalau sholat itu banyak celahnya. Kapan sholat itu dikatakan banyak celah? Kalau renggang dia, renggang. Nah, itu berarti ada celah. Kalau ada celah, kan hadisnya sampai ke kita. Nanti yang merapatkan itu, artinya yang mengisi itu adalah setan. Tapi bagaimana dulu kalau waktu COVID Ustaz, ada silang. Maka ada imam tuh, kalau di sini kan disuruh istau, seluruh saf. Lalu ada perintah wasuddul khalal, tutup celah-celah, bahasanya rapatkan saf. Nah, jadi rapat saf itu suddul khalal. Jangan bahasa kita tutup celah-celah. Bingung makmum tuh, lurus dan tutup celah-celah. Paksa. Kalau ini alhamdulillah tidak ada celah ya. Kalau ada yang pakai jendela, pakai pintu, ini tutup orang itulah semua. Nah, maksudnya tutup celah itu adalah rapat. Tapi ketika COVID dulu ada perintah imam, lurus, jangan rapat. Nah, hadu baina manakib wasuddul khalal. Luruskan pundak-pundak. Berarti ada perintahnya, Pak. Hadis di atas Nabi langsung melakukan. Nah, pundak lurus, lurus, lurus. Di hadis yang bawah Nabi cukup sampaikan. Wa hadzu baina manakib. Luruskan pundak-pundak kalian. Nah, ada hadis tentang Nabi menyuruh ilzak tadi. Tak ada, Pak. Berarti hadis ilzak itu cuma ini saja. Nah, ini aja. Hadis ilzak. Tidak ada hadis ilzak yang lain. Artinya Nabi memegang kaki-kaki kami. Ternyata tidak ada, Pak. Nabi menyuruh rapatkan kaki kami. Ternyata tidak ada. Beda sama bahu. Kalau bahu tadi Nabi ada pegang pundak-pundak kami. Nabi ada suruh rapatkan bahu-bahu kami. Nah, berarti kalau bahu itu satu inisiatif sahabat di hadis ini. Yang kedua, itu Nabi yang megang langsung pundak-pundak sahabat. Yang ketiga, itu Nabi mengatakan tentang luruskan pundak-pundak kalian. Berarti tiga, Pak. Nabi perintah dan dibuat sahabat. Satu Nabi yang langsung praktekkan, menyuruh, gerak langsung, turun tangan Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah Nabi perintahkan dan menyebutkan bahasa pundak. Wahadu baina manakib. Tapi kalau kaki tak kita jumpakan. Cuma nanti kalau Bapak Ibu ada jumpa, bolehlah sharing. Ya. Kalau kaki cuma ini aja hadisnya. Dan hadis ini tadi kita pahami, Nabi tidak ada suruh. Nabi cuma perintahkan lurus saf, tapi ada sahabat yang mencari kaki, menempelkan kaki. Berarti hadis ilzak adalah hadis yang Nabi tak buat, Nabi tak perintahkan, tapi Nabi nampak dan Nabi diamkan. Hadis sukuti, isarah. Nah, nanti ada penjelasan di berikutnya. Karena ada sahabat yang menempelkan kaki, lalu Nabi tidak ada respon, artinya tidak ada entah. Atau Nabi mengatakan tidak ada. Nampak sahabat menempelkan kaki, Nabi dia. Nah, tapi kini banyak orang tak ditengoknya bahu awak, ditengoknya kaki awak. Asal berjumpa pun yang pertama ditengok bukan wajah, tengok celana.
Yang pertama jumpa ketika saf bukan ditengok baju, tengok apa? Ditengok kaki. Bahkan ada yang mencari kaki dan mencari mana kaki kawan? Ada juga mencari bahu, Pak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini membuka kaji tentang ilzak dan bahu, ya. Lalu bagaimana pendapat tentang yang perintah ilzak? Dari mana ada ilzak itu, Pak Ustadz? Ini dia. Ilzak itu dikuatkan oleh pendapat ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau kita yang mempraktekkan ilzak, berarti yang menguatkan dalil tadi itu inilah ulama ya. Syekh Nasruddin Albani. Kapan beliau wafat? 1420. Kini 1445. Berarti kurang lebih berapa? 25 tahun. Nah, baru 25 tahun lalu beliau wafat. Nah, inilah pendapat beliau yang menguatkan untuk meletakkan dan menempelkan kaki. Bahkan kalau tak mau menempelkan kaki, itu namanya ta'til. Apa itu ta'til? Pengingkaran. Nah, jadi orang yang tak mau menempelkan kaki itu mungkar, ingkar. Itu pendapat beliau. Maka dalam buku-buku beliau itu sangat dikuatkan untuk menempelkan kaki. Dan orang yang membaca buku itu akan sama dengan pemikirannya, sehingga dia akan menempelkan kaki. Kalau tak jumpa kaki, dia merasa ingkar, tak bagus, maka dia cari kaki. Kalau Bapak Ibu dicari kakinya, Bapak Ibu kasihkan saja. Nah, supaya apa? Supaya dia tak merasa ingkar, Pak. Kasihan juga kan, dia sholat tapi merasa ingkar, kasih. Nah, jadi Pak Ustadz, kenapa dia cari-cari kaki? Ini pendapatnya. Nah, tapi ada juga orang yang cari kaki diangkatnya. Mana kaki Bapak? Tak dapat. Kenapa diangkatnya? Cuma mau mencari ya tak dapat. Dan saya kemarin sholat zuhur kalau tidak salah itu begitu. Allah, datang dia masbuk sampai gawak. Disentuhkan ya kaki dia kawak, baru dia takbir. Saya kasih aja. Nah, habis itu iktidal, kemudian rakaat kedua saya berdiri seperti biasa, dia masih mencari. Nah, dicari agak kawak. Saya kasih lagi. Nah, dia cari-cari, kasihan. Kalau dicari tak dapat kan kasihan. Dia kasihan. Nah, kok ada orang yang kuat betul untuk menempelkan kaki? Padahal hadis-hadisnya tadi udah kita kaji. Karena ada pendapat ulamanya ini, dan beliau ini banyak bukunya. Ya. Banyak buku. Biasanya kalau buku-buku Albani ini tulisannya sifat salat Nabi, begitu biasa tulisan judulnya, sifat wudhu Nabi, sifat puasa Nabi. Nah, yang begitu-gitu itu Albani. Jadi nanti biar lebih kenal mungkin boleh baca biografinya, kemudian buku-bukunya. Ya. Kalau beli buku ada penulisnya, tulisannya Albani, inilah dia. Beliau wafatnya 1420 Hijriah. Nah, kemudian kenaat, kalaulah hadis yang tidak ada, kemudian kenapa Imam Albani ini atau Nasruddin Albani ini menguatkan tentang menempelkan kaki? Alasan beliau ini, Pak. Kenapa? Karena sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu apa? Isyarat Nabi. Tadi kan hadisnya Nabi suruh sahabat buat, tapi sahabat buat, Nabi tak ada larang. Berarti memang Nabi restu, kan gitu. Nabi ridho, Nabi izinkan. Karena kalau Nabi tak izinkan, pasti Nabi protes. La. Ini ada sahabat merapatkan saf dengan menempelkan kaki. Nabi tahu, tapi Nabi tak ada respon. Berarti kalau dalam istilah hadis itu sunnah takririyah.
Dan sunnah takririyah itu adalah isyarat Nabi. Artinya apa? Nabi mengizinkan. Kalau Nabi tak izinkan, pasti Nabi cegah. Ini alasan pendapat yang menginginkan ilzak. Artinya apa? Menempel kaki. Makin kuat aja bok soto nih, Pak. Saya tutuplah kaji ini, enggak? Ya, mulut awak bercakap, perut awak berbunyi, Pak. Nah, apa, Bu? Lanjut aja, Bu. Saya suka aroma soto nih. Nah, jawabannya ilzak ini pendapat yang kedua. Jadi kalau ilzak tadi itu hanya satu pendapatnya. Kalau kaji kita fikih 4 mazhab, Pak. 4 mazhab kita tidak ada menyuruh ilzak. Artinya apa? Menempelkan kaki itu tidak ada. Nah, kalau 4 mazhab ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak ada menyuruh menempelkan kaki, tidak ada. Jadi siapa yang suruh? Nah, tadilah ulamanya, Syekh Nasruddin Albani. Ini jawaban tentang yang ilzak. Bagi yang tidak setuju ilzak, ilzak itu bukan dari Nabi. Nah, ilzak itu bukan dari Nabi. Maka heran juga kita, yang dia lakukan itu mungkin punya dalil, cuma jawaban dia mengherankan kita. Apa yang mengherankan? Ketika kita tanya, Pak, maaf, tadi Bapak sholat kok kaki Bapak rapat betul ke kaki saya. Kenapa, Pak? Jawaban dia, Pak, karena kalau Nabi sholat, Nabi selalu menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Kalau kita tidak tahu, Pak, mendengar jawaban itu, oh iya ya, bagus betul ya. Tapi kalau kita kaji lagi, Nabi menempelkan kakinya dengan kaki sahabat, berarti Nabi makmum. Pertanyaannya, pernahkah Nabi jadi makmum? Tidak pernah. Abu Bakar pernah dia jadi imam, tapi begitu Nabi Muhammad datang, dia mundur. Dari mana Abu Bakar tahu kalau Nabi Muhammad datang? Ada spionnya? Enggak. Aroma Nabi itu khas. Jadi ketika Nabi masuk Masjid Nabawi itu, Abu Bakar udah jadi imam, Masya Allah, Nabi datang. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Mundur, Pak. Tak mau dia, Nabi maju. Nah, jadi Nabi tak pernah jadi makmum. Nah, jadi kalau nanti ada yang jadi imam situ, Allahu Akbar. Tengok imam tak ada. Kalau ustaz tak ada, insya Allah ustaz tu datang. Mana ustaz? Waduh, Pak Imam maju. Allahu Akbar. Kemudian datang Pak Imam. Nah, ini imam ni boleh mundur, Pak. Boleh mundur. Supaya imam tetap kita maju. Bisa. Dari mana tahu imam tetap datang? Aroma ya, Pak. Wah, ini imam kami nih. Mundur ya. Dan kalau imam ini mundur, Pak Imam boleh maju. Tidak apa, maju aja, boleh. Nah, tapi kini payah mencari gitu. Nah, asal tak ada imam, siapa imam? Awak imam, Ahmad. Masing-masing siap jadi imam. Iya. Tengok kiri kanan tak ada yang maju, dia maju. Allah. Jadi ilzak bukan dari Nabi. Tapi Nabi pernah suruh untuk luruskan saf saja. Kenapa? Karena menggunakan kata minna yang tadi ya, hadis ya. Minna wa kana ahaduna wa kana minna. Jadi, nah, disinilah salah satu sebab perbedaan ulama, Pak. Jadi kalau kemarin di awal-awal kan udah ngaji sebab perbedaan ya. Nah, sunnah takririyah menurut ulama fikih kita yang 4 itu menunjukkan boleh. Sunnah takririyah itu menunjukkan boleh, bukan menunjukkan sunnah atau wajib. Alhamdulillah bunyi deh. Berarti segera datang waktu makan. Hah? Boleh, Pak? Iya. Masya Allah. Informasinya hari ini juga ada aksi Palestina di Sudirman. Nah, kalau Bapak Ibu punya
kekuatan untuk membela, ayo rame-rame kita nanti ke sana. Tapi tidak ada dibayar, Pak. Tidak ada dibayar. Kita yang mengeluarkan duit. Jihad kita insya Allah untuk Palestina. Nah, jadi sunnah takririyah itu apa? Menunjukkan boleh, bukan menunjukkan sunnah atau wajib. Loh, Nabi kan tak suruh. Kalau Nabi suruh, hukumnya dua. Kalau tidak wajib, sunnah. Nabi juga tidak larang, karena kalau Nabi larang, hukumnya dua. Kalau tidak makruh, haram. Ini ada Nabi tak suruh, tak larang, berarti dia masuk ke poin tengah, maka hukumnya mubah. Wajib, sunnah, ini disuruh. Haram, makruh, ini dilarang. Satu lagi hukum kita apa? Mubah. Mubah ini apa? Mubah itu boleh, tak Nabi suruh, tak Nabi larang. Jadi kalau ilzam dihukumkan sunnah, menurut ulama mazhab itu tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi tak suruh. Kalau ilzam juga kita hukumkan haram, itu juga tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi tidak larang. Lalu apa hukumnya? Boleh, mubah, boleh, boleh dikerjakan, boleh tidak. Inilah hukum yang membingungkan, Pak. Pak Ustadz, apa hukumnya? Boleh. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Betul lah Pak Ustadz. Yang mana? Dikerjakan atau tidak? Dikerjakan boleh, tidak juga boleh. Ah, ini Ustadz ini tak usah diundang lagi. Tak jelas. Kenapa tak jelas? Hukumnya tak jelas. Kan kadang ada jamaah itu suka kalau ngaji harus buat ini, tutup selesai. Oh tinggalkan ini, dididit. Tapi ustadz yang begitu itu ustadz yang jujur loh, Pak. Ustadz yang jujur. Contoh sunnah takririyah lagi ya. Salat sunnah sebelum maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib itu sahabat buat. Lalu disampaikan ke Nabi. Apa jawaban Nabi? Disampaikan oleh sahabat, Rasulullah itu tidak menyuruh kita dan tidak melarang kita. Itu kata sahabat tentang jawaban Nabi terkait sholat sunnah sebelum maghrib. Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada larang. Berarti hukumnya mubah, boleh. Nah, mau sholat sebelum maghrib boleh, tak sholat boleh. Jadi ada jamaah itu nanya, Pak Ustadz, sholat sunnah sebelum maghrib, apa hukumnya? Mubah. Artinya apa? Kalau bapak ibu mau buat boleh, bapak ibu tak buat boleh. Jadi sebaiknya kami buat atau enggak Ustadz? Bapak ibu buat boleh, bapak ibu tak buat boleh. Ustadz, ini sholat sunnah sebelum maghrib, apa hukumnya? Bapak ibu buat boleh, bapak ibu tak buat boleh. Kami ingin ketegasan Ustadz, kami buat atau tidak? Bapak ibu buat boleh, bapak ibu tak buat boleh. 10 sejuta kali pertanyaannya, tetap jawabannya sama. Nah, tak usah diundang lagi Ustadz nih. Tak jelas. Karena kalau Ustadz tuh bilang, kalau bapak ibu buat bagus, bapak ibu buat tidak ada masalah, berarti hukumnya naik. Naik kemana dia? Ke sunnah. Sunnah itu kan dikerjakan baik, ditinggalkan tak apa-apa kan begitu. Naik dia ke sunnah. Kalau Ustadz tuh jawab sebaiknya jangan ibu buat, dia turun kemana? Ke makruh. Karena makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau dibuat tak ada masalah. Tapi karena Ustadz ini jujur dia tetap berada di posisi tengah. Nah, bapak ibu buat boleh, bapak ibu buat, bapak ibu tak buat boleh. Jadi kami ini Pak Ustadz sholat atau tidak? Bapak ibu sholat boleh, bapak ibu tak sholat boleh. Nah, maka ada orang yang beribut-ribut tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Nggak usah ribut-ribut, ngapain lagi kita ribut? Hukumnya boleh, Pak. Nah, yang mau sholat silakan, yang tak sholat silakan. Yang jadi pusing itu pengurus memang. Ketika dua pendapat, Pak, Bapak kan pengurus baru, ya, kami minta adakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Siap. Tak lama kemudian datang kelompok lain, Pak, sholat maghrib itu takjil, segera.
begitu azan langsung qomat, jangan ada jeda untuk sholat sunnah. Dah stres pengurus, baru lagi dilantik. Bingung deh, apa yang harus dia buat? Itulah, kalau kita tak mengkaji hukum, begitulah aja. Tapi kalau kita ngaji hukum, toleransinya tinggi. Kan boleh, perkara yang boleh, ngapain diperdebatkan, kan begitu. Kalau nanti imam memutuskan, pengurus masjid musola memutuskan ada sholat sunnah sebelum maghrib, ya udah kita sholat, kan nggak dilarang juga, kan begitu. Kalau pengurus masjid memutuskan tidak ada sholat sunnah, artinya begitu ada langsung qamat, ya udah kita juga ikut sholat, tak boleh kita tinggalkan dengan alasan kami tak mau sholat di musola ibadur rahman. Kenapa? Tak ada sholat sunnah. Makanannya aduh, jadilah. Saya sholat sana Ustaz. Tak apa, tak ada sholat sunnah, penting ada sarapannya. Allah alam. Nah, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Pas. Saya sempurnakan aja lah slide ini ya. Nah, ini seperti sholat sunnah sebelum maghrib. Nah, makan daging dop itu biawak. Ya, makan daging biawak boleh, tapi jangan biawak di tempat awak kok. Biawak di padang pasir. Biawak padang pasir itu lebih baik dia daripada biawak tempat awak. Nah, dop itu boleh, makan biawak boleh, tapi biawak yang di padang pasir, bukan di sini. Nah, jadi kalau sahabat pernah makan daging dop itu, makan daging biawak, Nabi tak larang dan Nabi tak suruh. Kau mau makan daging, antum daging biawak, makanlah. Nabi tak ada bilang begitu. Jangan kau makan daging biawak. Nabi juga tak ada bilang begitu. Tapi Nabi lihat ada sahabat yang makan daging biawak, lalu Nabi no respon, loh. Artinya tidak ada respon. Berarti menunjukkan boleh. Jangan kita jadikan makan daging biawak sunnah. Oh kacau. Ustaz, kapan ada promo umroh? Februari. Saya berangkat. Kenapa? Saya mau cari daging biawak. Itu hukumnya mubah, boleh ya, makan daging biawak itu boleh. Nah, yang ketiga azal ini udah menikah ya, kalau yang belum agak ditahan sedikit. Nah, azal itu orang KB tapi alamiah. Nah, itu azal, KB-nya KB alamiah, dia tak pakai kapsul, dia tak pakai pil, dia tak pakai suntik atau apa segala macam, tak. Itu azal. Itu suami istri kalau mau KB azal lah, lakukanlah azal. Itu cara KB yang alamiah. Gimana caranya? Ini privat nih Pak ya. Allah alam. Demikian kaji kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini tentang lurus dan rapatkan saf antara kaki dengan pundak. Terjawablah sudah. Silakan lakukan yang mana yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah suatu hal yang benar insyaallah. Ya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah ya mujibas sailin, jadikan pertemuan kami pertemuan badan, pertemuan hati dan pertemuan keinginan. Keinginan untuk selalu istiqamah dalam kebaikan, keinginan untuk selalu taat, keinginan untuk selalu beramal saleh. Ya Allah ya Rabb, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mohon ya Allah di pilpres nanti Engkau menangkan hamba-hambamu yang mencintai rakyatnya ya Allah, yang membela negerinya yang ikhlas dan tulus ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, kami mohon, kami minta ya Allah, lindungilah provinsi kami, Provinsi Riau, provinsi yang Kau jauhkan dari semua musibah dan semua keburukan, provinsi yang Kau jauhkan dari semua bala ya Allah, provinsi yang Kau jauhkan dari semua ketidakbaikan ya Allah ya Rabb. Terkhusus doa kami hari ini ya Allah, 100 hari sudah saudara-saudara kami di Palestina, 100 hari sudah perjuangan saudara-saudara kami di Palestina yang ditindas oleh Zionis Israel. Kami mohon ya Allah, menangkanlah perjuangan saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza ya Allah. Unsuruhum nasran aziza,
Mohon menangkan perjuangannya ya Allah. Mohon menangkan perjuangannya ya Allah. Mohon tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, sehingga tidak ada orang yang berani membunuh saudara-saudara kami di Palestina. Mohon tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, sehingga tidak ada orang yang berani melecehkan saudara-saudara kami di Palestina. Mohon tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, sehingga tidak ada satu orang pun di bumi ini berani melecehkan masjid-masjid kami ya Allah, terkhusus Masjidil Aqsa ya Allah. Kami mohon, kami minta ya Rabb, ijabah doa kami ya Allah. Ampuni dan maafkan kesalahan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Faminkum wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.